Tapi secara hitungan saya, dalam beberapa hari, 1 atau 2 hari ke depan, dua level ini cukup untuk menahan laju Bitcoin pada saat ini. Ini adalah rekaman pandangan saya terhadap Bitcoin 2 hari lalu. Dan sekarang terjadi koreksi bisa dibilang sesuai ekspektasi. Saat pump kemarin saya juga sempat ambil posisi cukup di pucuk dengan harga rata-rata entry short di 42.274 dan lagi in profit sekitar 200%-an. Ini leverage-nya hanya 30. Dan saat koreksi drop kemarin, saya juga sharing ke teman-teman di grup, saya ada entry di 39.000 US dollar dengan harga entry rata-rata di 39.065 dolar. Sekarang masih saya holding posisinya, lagi in profit 30%-an. Enaknya kalau saya trading di Bybit, saya bisa order 2 posisi sekaligus. Jadi cuan kripto ini kita ada grup private Telegram. Di grup itu saya sharing lebih detail, lebih mendalam tentang keadaan market. Paling minimal kita ngebahas 8 koin. Sekaligus saya sharing di harga berapa sih tempat yang bagus atau sangat berpotensial untuk beli dan jual koin. Dan saya akan share klip video pandangan saya terhadap Bitcoin di bulan Maret ini. Ini klip video dari grup private kita. Jadi, untuk teman-teman viewer, jangan lupa like dan subscribe, karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, koin-koin semuanya terkoreksi dan saya harap teman-teman gak kaget karena dari update terakhir pun saya udah berekspektasi akan ada koreksi. Saya bilangnya dalam 1-2 hari ke depan perkiraan ada koreksi dan kejadian. Tapi teman-teman harus pahamin ini ya. Saya berkata 1-2 hari itu bukan karena saya tahu marketnya akan kemana, tapi itu dari hasil informasi yang saya kumpulkan dan saya mulai merangkai jadi analisis. Ibaratnya seperti ini, informasi itu akan ada banyak sekali, tapi dengan pengetahuan kita harus filter informasinya dan dirangkai supaya selaras dan berguna bagi kita. Nggak semua informasi itu berguna loh ya. Dan teman-teman harus pahamin banget, misalkan teman-teman ingin jadi trader atau investor atau analis, saat teman-teman masuk ke dunia money market, financial market, commodity market, atau apapun bentuknya, teman-teman harus tekankan, gak ada yang tahu harga akan bergerak kemana, kapan, dan berhenti di berapa. Mau naik ataupun turun, gak ada satu orang pun yang tahu di dunia ini. Teman-teman coba pakai logika dan akal sehat kita ya. Kalau ada orang yang tahu seperti itu, harganya akan kemana, naik atau turun, sampai ke harga berapa, dan bahkan sampai tahu kapan orang itu akan jadi orang yang paling kaya di seluruh bumi ini. Jadi teman-teman jangan terlalu menganggap saya ngerti banget market akan kemana dan kapan. Kalau memang marketnya berjalan sesuai dengan analisis saya, itu adalah probability yang terjadi di market. Dan saya juga pasti untung banyak dari situ karena saya mengambil kesempatan. Karena sering banget tuh yang ngechat saya, nanya koin ini kapan naik, koin ini bakal drop lagi atau enggak, saya hold atau enggak. Kalau seperti itu saya bingung ya jawabnya harus gimana. Kan nggak mungkin saya analisis asal-asalan dan kasih tahu info yang nggak bener. Apalagi itu menyangkut dengan uangnya teman-teman. Itu nggak bijak ya kalau percayakan atau ngelempar tanggung jawab ke saya. Oh iya, jadi kalau yang ngechat pribadi juga ke akun cuan kripto itu, kalau nggak terbalas mohon maaf ya, atau nggak kebaca, karena sangat banyak sekali yang ngechat. Terlebih lagi setiap hari itu minimal 10 yang nawarin kerjasama. Entah itu minta promosiin situs atau project coin mereka, dan banyak banget. Nggak ada yang saya terimain. Uang yang nggak seberapa, tapi moral hidup mencelakakan orang itu yang besar banget dosanya. Saya nggak pengen orang-orang terjerumus, makanya saya update-nya sharing ilmu, bukan sinyal koin. Semua yang saya update di sini adalah konsumsi pribadi saya. Memang saya sharing, tapi teman-teman punya pilihan untuk mengikuti atau enggak. Oh iya, dan untuk member yang baru atau member yang belum nonton, di setiap detik akhir update video itu ada 4 video penting. Ini cara saya money management, cara saya take profit, dan kebanyakan pertanyaan teman-teman tuh akan terjawab di 4 video ini, jadi saya rekomendasikan supaya teman-teman nggak asal-asalan masuk market dan ada gambaran bagaimana mengatur strateginya.
Ini di detik akhir ya, teman-teman bisa diklik videonya. Dan ini sepertinya video terakhir tentang Polkadot. Hitungan saya drop ke sini dan kejadian sepertinya ke tempat sini dropnya. Tapi saya belum masuk market untuk Polkadot karena saya juga ada kesibukan lain, nggak cuma manage uang saya dan full time trading. Dan untuk Bitcoin, saya masuk posisi short di 42 ribuan dan ada posisi long juga di 39 ribu. Entry shortnya lebih tepatnya di 42.200an. Entry longnya di 39 ribu. Yang short lagi in profit 200%an. Leverage saya 30 dan yang posisi long kurang lebih lagi break even sekarang. Oh ya, untuk masalah trading saya di futures, strategi saya agak rumit untuk ditiru orang lain karena trading style setiap orang itu beda. Tapi trading plan saya yang di spot market, saya jamin semua orang itu bisa ngikutin dan itu udah baku banget. Saya udah ratusan kali backtest dan tahunan juga. Itu konsisten bikin saya profit. Ada di money management dan take profit. Kalau untuk futures market, kurang lebih strateginya ada di video 18 Februari. Teman-teman scroll aja ke atas ya, buat gambaran kira-kira strategi apa yang tepat untuk teman-teman. Dan Bitcoin, sebenarnya saya ada posisi futures juga di 37.800 tapi nggak kejemput. Keputusan saya untuk ngambil posisi short di 42 ribuan itu karena saya ngeliat sign of weakness. Ada yang tanya sign of weakness itu seperti apa? Kita belajar sedikit lah ya tentang technical analysis. Jadi yang pertama itu kita harus lihat zona-zona supply atau resistance. Resistance itu zona potensial untuk berbalik arah atau dinding atas. Kalau support itu batas bawah. Jadi kalau masuk ke area support, harganya akan cenderung naik. Masuk ke area resistance, harganya akan cenderung turun. Dan untuk sign of weakness, pertama kita harus tahu zona-zona resistance. Yang kedua, saat terkena resistance, reaksi harganya seperti apa. Kalau candle pertama ini, yang hijau besar artinya momentumnya masih kuat. Tapi berhenti di resistance nih yang pertama, ini tanda pertama. Lalu pembukaan candle kedua masih ada kelanjutan. Tapi penguatannya nggak terlalu banyak. Udah mulai mengecil nih hijaunya. Lalu masuk ke candle ketiga. Dan kena resistance selanjutnya. Ada penolakan jelas banget. Dan candle hijaunya makin kecil lagi. Itu udah tanda-tanda sign of weakness dari besar, makin kecil lagi. Dari situ saya udah mulai ancang-ancang masuk market. Saya order lah di 42.300an, order short. Lalu ternyata closingan berikutnya di atas resistance nih, hampir candle penuh. Saya tambahlah ordernya. Ternyata candle selanjutnya itu udah mulai merah, bahkan closingnya di bawah. Saya tambah lagi ordernya, dan hasilnya ada harga rata-rata di 42.274,8. Dari situ saya holding posisi. Drop sampai ke sini atau resisten sebelumnya, saya mulai kurangin posisi. Drop lagi ke 48.000, saya kurangin posisi. Drop lagi sampai ke 40.000, saya kurangin posisi. Jadi take profitnya cukup banyak saat perjalanannya. Lalu saya sisakan sekitar 20% atau 30% dan biarkan berjalan aja. Lalu saya order long lagi, mulai masuk di 39.500 sampai 38.500. Dapatlah harga rata-rata 39.065,7 dan sekarang harganya 39.000 nih, kurang lebih sama kayak harga rata-rata saya. Jadi kalau untuk posisi di futures saya agak dinamis, leverage-nya pun akan berubah-ubah. Biasanya setiap trade itu saya budgetin dan leverage-nya pun bisa saya atur sampai paling kecil biasanya saya 3, paling besar itu 35. Nggak pernah lewat dari itu, 35 itu juga udah saya take profit biasanya udah sisa profit, saya naikin leverage, saya tambah posisi supaya budgetnya stay tetap. Jadi kurang lebih seperti itu loh strategi saya. Jarang sih ada orang yang membuka strateginya di money market, apalagi sampai cukup detail. Tapi buat saya no problem lah, kita sharing. Dan saya sangat yakin nggak ada satu orang pun yang strateginya sama. Kita nggak bisa ngatur sifat orang, apalagi di ranah seperti ini toleransi resiko setiap individu itu berbeda. Karena tiap orang itu ada yang tahan sampai minus 30%, minus 50%, atau bahkan sampai liquid, nggak dikasih stop loss. Dan ada orang juga yang udah harus take profit, malah ditahan-tahan, jadi hilang profitnya. Dan itu saya yakin nggak bisa diatur ya, masalah seperti itu. Dan untuk pandangan saya tentang Bitcoin, sekarang Bitcoin lagi di area support nih, tadi retest di zona 38 ribuan. Tanggal 16 itu ada FOMC meeting lagi, sampai ke timeline Indonesia itu mungkin tanggal 17.
bisa terjadi volatility atau pergerakan harga yang sangat ngaco, tapi bisa juga harganya stay calm. Karena kita udah dapat data juga dari interest rate, maksudnya inflation rate itu yang cukup besar, sekitar 7%-an. Ekspektasi The Fed itu 2% per tahun sampai 3%. Tapi ternyata bahkan sampai 7%. Itulah jeleknya suatu mata uang ya, yang berkepentingan dengan mudahnya mengatur dan mencetak peredaran uang, tapi yang sengsaranya masyarakat. Udah kerasa kan apa-apa serba naik? Enaknya di Indonesia, masyarakatnya gampang dibikin alasan. Ya, kalau barang-barang naik, paling tinggal dibikin alasan, mau tahun baru, mau lebaran. Padahal di belakangnya karena ditimbun, karena transportasi dibikin susah, atau panen yang sengaja digagalkan. Maka dari itu, pendidikan sangat penting, dan menyaring informasi yang berguna itu juga sangat penting banget. Kita harus pilih-pilih, kita mau terdidik secara apa. Kalau kita terdidik secara sekolah konvensional ya, kurang lebih ya akan gampang sekali untuk dimanfaatkan orang. Jadi agak kepanjangan ngobrolnya, sorry. Dan di luar seperti lagi hujan badai nih, kalau ada noise sedikit, mohon dimaklumi. Dan secara teknikal Bitcoin pun dan koin lain saya memperkirakan ada kenaikan sekitar 3-5% per harga saat ini. Saat ini Bitcoin 39.100, koin-koin lain di kisaran harga sekarang lah ya. Nggak worth it kalau cuma 3-5%, itu tapi pandangan short term. Secara medium term atau akhir bulan, 1-2 minggu ke depan, hitungan saya Bitcoin akan meretest kembali ke kisaran 41-42 ribu. Nggak ada yang tahu tanggal loh ya, cuman akhir bulan perkiraan di sana. Saya sih berharapnya lebih untuk meretest lagi ke 44 ribu, supaya closing monthly candle-nya itu juga bagus. Ingat, nggak ada satu orang pun tahu harga akan kemana. Hitungan saya juga bisa salah. Teman-teman dalam kehidupan sehari-hari juga pasti pernah ngalamin salah perhitungan. Tapi kalau kita masuk ke dunia profesional seperti ini, saat trading atau investing, kita meminimalisir salah perhitungan itu dengan stop loss. Saya ada entry di 39.000, order long di 37.800 juga ada, dan saya akan stop loss di 37.000. Price reward ratio 1:2,5. Tapi target pertama saya itu di 42.000. Itu pun masih 1:1,5. Ini untuk futures market. Kalau di spot market teman-teman mau ikut juga bisa kok. Kayaknya nih hujannya makin gede nih. Maaf kalau agak berisik ya. Resistance Bitcoin itu di 578 juta. Saya ada order posisi di saat ini 560 jutaan. Dan juga 548 juta. Set stop loss di 523 juta. Take profit pertama 600 juta dan terakhir di 630 juta. Lalu next Ethereum. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.